Kita langsung bahasnya bersama dengan peneliti dari Dhani Darussalam Tech Center, Mas Bawono Kristiaji. Terima kasih Mas Aji sudah hadir di Money Report Berita 1. Mas Aji, kita hanya 2 tahun, tahun 2004 dan juga tahun 2008 yang bisa kemudian mencapai target begitu. Sementara untuk tahun-tahun sebelumnya khususnya tahun 2013 ini tidak mencapai target. Itu penyebabnya apa Mas? Kemudian kita sulit mencapai target penerimaan pajak. Oke, sebenarnya yang penting harus kita lihat secara proporsional ya. Dalam artian begini, dalam artian ketika pemerintah atau Ditjen Pajak tidak mencapai target, itu mungkin ada 2 hal kesalahan. Pertama, kesalahan dalam targeting itu sendiri maupun kesalahan dalam upaya atau pencapaian dilakukan oleh Ditjen Pajak. Artinya menurut Anda pemerintah hanya asal menarget saja tapi kemudian tidak melihat Oke, kita lihat dari sisi targetingnya ya. Dari sisi targeting mungkin ada 2 hal yang perlu saya soroti. Pertama, ketika pemerintah itu biasanya menetapkan target, itu biasanya ada dinamika-dinamika ekonomi yang selalu bergerak ya. Seperti mungkin tahun 2014 disebutkan pertumbuhan 6% ketika APBN 2014 ditetapkan, tapi dalam perkembangannya ada koreksi pertumbuhan yang disebutkan oleh IMF maupun World Bank sampai 5,3% saja. Yang kedua, masalah political prosesnya. Jadi ketika kita membicarakan target penerimaan pajak itu sebenarnya ada bargaining antara pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dengan DPR. Nah, DPR di sini juga harus mengetahui apa sih kendala yang dihadapi oleh Ditjen Pajak. Seperti juga masalah kapasitas kelembagaan yang selama ini juga selalu menjadi kendala Ditjen Pajak untuk mencapai potensinya. Oke, baik. Kalau kita beberapa kali juga memang sempat berbincang dengan dari Ditjen Pajak sendiri. Kemudian mereka mengatakan bahwa salah satu kendala mereka yaitu jumlah tenaga kerja pajak yang kemudian tidak bisa membuat mereka mendapatkan hasil yang optimal. Kalau kita tahu sekarang pun juga jumlahnya hanya sekitar 31.000 itu dari data yang kami terima, namun diharapkan ada penambahan 1.000, itu pun juga katanya kalau 1.000 belum bisa optimal karena mereka berharap ada 95.000 pegawai begitu. Itu kebutuhannya sudah cukup lama, kenapa kemudian tidak difasilitasi? Sebenarnya begini ya, karena ketika kita membicarakan masalah SDM dalam Ditjen Pajak, itu kita terbentur juga oleh aturan-aturan birokrasi secara umum. Dalam artian untuk rekrutmen SDM segala macam itu kan harus ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, tidak bisa harus langsung sedemikian rupa dapat pegawai seperti sebanyak itu. Nah, di beberapa negara sebenarnya hal itu disiasati dengan cara membuat otonomi yang lebih besar pada revenue authority, seperti itu. Nah, Ditjen Pajak di sini belum memiliki otonomi sebesar itu. Mengapa kemudian tidak diberikan otonomi sebesar itu sementara penerimaan negara kita berasal dari Ditjen Pajak sendiri? Nah, itu dia. Saya pikir ini masalah political process di mana DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat ya seperti itu. Mereka juga harus tahu kendala dalam artian begini. Kendala itu harus dipahami kenapa sih setiap tahun itu selalu meleset seperti itu. Dan itu juga harus dibuat terobosan-terobosan. Jangan sampai kita di ranah politik hanya bicara masalah alokasi kue pembangunan, tapi tidak pernah bagaimana kue itu didapatkan. Gitu. Seperti itu. Jadi itu yang harus pertama kali digenjot begitu digenjot seperti itu. Dan menariknya adalah begini, ini kan tahun politik ya Mbak ya. Jadi harusnya elemen politik itu juga harus mulai bicara tentang politik ekonomi perpajakan ya. Jadi sangat sia-sia ketika elemen politik itu bicara saya akan membangun A, B, C, D tanpa mereka bicara tentang strategi untuk mengenjot penerimaan pajak. Baik, apakah memang hanya karena masalah kekurangan SDM saja yang menjadi kendala besar dari Direktorat Jenderal Pajak ini kemudian sulit mencapai target mereka bahkan melebihi target tiap tahunnya, ataukah ada masalah lain begitu Mas Aji? Sebenarnya masih banyak masalah lain ya. Sebenarnya masalah yang dihadapi oleh Indonesia sebenarnya itu masalah yang pada umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang. Seperti masalah juga imbalance tax structure. Kita tahu bahwa kita masih sangat tergantung pada penerimaan dari PPh badan. PPh orang pribadi itu masih jumlahnya masih sangat kecil. Terus kita juga masih tergantung oleh beberapa sektor. Sektor manufaktur, sektor pertambangan dan sebagainya. Ketika ada krisis ekonomi seperti kemarin, ada perlambatan ekonomi dunia dan perlambatan ekspor impor segala macam, sektor-sektor yang selama ini menjadi penopang penerimaan pajak itu terpukul, dan ini akhirnya menyebabkan melesetnya target penerimaan pajak ya. Saya harus akui seperti Berarti itu. menurut Anda pemerintah juga tidak memanfaatkan momentum yang terjadi kemarin begitu dengan sejumlah sektor yang memberikan nilai tambah khususnya untuk penerimaan pajak? Sebenarnya untuk kita shift
untuk memperbaiki tax structure di Indonesia itu tidak hanya bisa dalam waktu 1 atau 2 tahun. Itu kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan saya bersyukur bahwa Ditjen Pajak, rekan-rekan di sana juga sudah mulai memikirkan bagaimana kita men-shift ke sektor-sektor lain yang berpotensi dan juga men-shift dari PPh badan ke PPh orang pribadi. Iya. Seperti itu. Nah, Anda katakan tadi lebih banyak masih tergantung dari PPh badan, sementara kurang untuk PPh pribadi. Kita tadi juga sudah mengeluhkan tentang masalah sumber daya manusia dari Direktorat Jenderal Pajak. Tapi bagaimana juga dengan kesadaran masyarakatnya untuk membayar pajak? Itu juga kemudian ada sejumlah aturan yang sudah ditetapkan oleh wajib pajak dan mereka sudah ditetapkan sebagai wajib pajak, namun mereka pun juga tidak membayar pajak dan tidak disiplin untuk itu, bahkan mungkin ada kong kali kong dengan petugas pajak, begitu Mas Aji. Oke, mungkin kita pisahkan dulu ya. Jadi masalah compliance atau kepatuhan dalam membayar pajak itu sebenarnya didorong oleh dua hal ya. Yang pertama itu bisa masalah trust, atau jadi kita rasa percaya kepada Ditjen Pajak ataupun pemerintah, akhirnya kita secara sukarela membayar pajak kepada mereka. Dan yang berikutnya masalah enforce compliance. Enforce compliance itu harus dilihat bagaimana Ditjen Pajak juga memberikan rambu-rambu atau sanksi-sanksi hukum atau pemeriksaan yang lebih digenjot untuk agar orang tuh takut dan mereka terpaksa untuk membayar pajak. Tapi keduanya lagi-lagi harus diakui bahwa itu tergantung dari kapasitas kelembagaannya lagi. Ketika Anda ingin memiliki pelayanan lebih baik dari Ditjen Pajak, harus ada orang lebih banyak di situ. Harus Ditjen Pajak, orang-orang pegawai pajak harus turun ke wajib pajak. Kalau orang mau takut untuk membayar pajak, harus ada pemeriksaan lebih banyak kan. Iya, dan itu harus ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih banyak lagi. Dan membutuhkan SDM yang lebih banyak. Baik, Mas Aji, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Money Report. Sebelum kita melanjutkan dialog, saya akan membacakan 6 langkah optimalisasi penerimaan pajak 2014 oleh Ditjen Pajak. Pertama, melakukan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kedua, melakukan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah. Ketiga, DJP akan melakukan perluasan basis pajak termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya. Keempat, melakukan optimalisasi pemanfaatan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan dari institusi lain. Kelima, DJP akan melakukan penguatan hukum bagi para penghindar pajak. Keenam, DJP akan melakukan penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil serta wajar. Ya, Mas Aji, itu tadi 6 langkah optimalisasi Anda juga sudah sempat simak. Sebenarnya ada dari beberapa poin sudah sempat kita singgung tadi. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah memang itu juga kembali terbentur oleh masalah kesiapan dan jumlah SDM yang ada di Ditjen Pajak sendiri? Justru kalau menurut saya beberapa langkah yang di situ adalah satu langkah terobosan di mana ada keterbatasan kapasitas itu sendiri. Seperti masalah simplifikasi, masalah juga untuk tadi bagaimana memperluas basis pajak dan ke pertukaran informasi. Itu sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan sementara kapasitas itu belum sepenuhnya ditambah oleh pemerintah ya. Oke, artinya itu sebenarnya bisa direalisasikan perlahan. Sebenarnya menurut saya bisa. Seberapa besar kemudian itu bisa berdampak terhadap target penerimaan pajak? Oke, kalau menurut kami di Danidor Salam Tax Center, sebenarnya kita memiliki proyeksi bahwa tahun 2014 ini hanya bisa mencapai 94,5% dari target penerimaan yang sudah ditetapkan. Meskipun upaya-upaya tadi yang kita lihat, upaya optimalisasi itu dilaksanakan begitu? Meskipun seperti itu, ya. Bagaimana dengan kalau misalnya diupayakan menambah jumlah tenaga kerja pun? Menurut saya bisa ya. Jadi menurut saya, mungkin yang perlu dicermati adalah seperti ini. Jadi kita tidak bisa saja, atau Ditjen Pajak sebenarnya tidak bisa sendirian dalam menghadapi tekanan yang sedemikian tinggi untuk mencapai target-target. Ya kita tahu lah, kita memiliki banyak kebutuhan. Ketika kita membicarakan masalah alokasi kue, banyak sekali pihak yang berkepentingan di situ. Tapi ketika kita membicarakan masalah bagaimana mendapatkan kue tersebut, itu hanya Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Kementerian Keuangan. Ini kan sebenarnya satu hal yang harusnya pemerintah bisa memperkuat atau mainstreaming issues ini, sehingga ini bisa dijadikan sebuah diskusi nasional atau sebuah gerakan perubahan yang lebih baik ya. Oke, seberapa besar potensi penerimaan pajak kita sebenarnya kalau untuk tahun 2014 Anda katakan kemungkinan kita hanya mencapai sekitar 94%. Apa-apa saja kemudian yang berpengaruh pada potensi penerimaan pajak kita? Oke, jadi dari 1.280 yang ditargetkan oleh APBN 2014, kita hanya mengestimasi hanya sekitar 1.210 triliun. Nah sebenarnya kalau DJP secara konsisten menerapkan 6 langkah tersebut, itu saya pikir bisa lah. Jadi
harusnya bisa mencapai lebih dari 95% sampai 99% ya, seperti itu. Jadi menurut saya kita masih harus optimis, dan saya pun sebagai peneliti berharap bahwa proyeksi yang saya dan teman-teman lakukan di Dana Darussalam Tech Center itu salah sebenarnya. Oke, baik. Karena kalaupun salah itu artinya yang terbaik buat kita, buat negara kita. Betul. Nah, apakah kemudian kondisi negara kita di tahun 2013 dengan pertumbuhan kelas menengah yang cukup tinggi, kemudian yang pengangguran yang jumlahnya berkurang begitu akan berlaku sama di tahun 2014 ini? Anda melihat faktor-faktor itu masih berpengaruhkah dan sejumlah sektor-sektor yang memang sempat terpukul tahun 2013? Pastinya masih berpengaruh ya. Kalau kita lihat bahwa bahwa perlambatan ekonomi masih terjadi, tapi kita tahu sendiri bahwa pertumbuhan volume ekspor global mungkin akan meningkat. Terus kemudian secara pengangguran tadi turun, terus kemudian juga pertumbuhan kelas menengah meningkat. Itu sebenarnya hal-hal yang selama ini kita bicarakan ketika kita diskusi mengenai potensi. Jadi maksudnya begini ya. Jadi itu merupakan potensi yang harus digarap. Ini kan momentum yang harus kalau tidak sekarang di 2014 ketika ada perubahan politik, angin politik ini, sebenarnya kapan lagi ini bisa dicapai? Oke, sektor-sektor yang kemudian memiliki nilai tambah di tahun 2014 ini yang bisa menjadi penyumbang penerimaan pajak cukup besar begitu? Oke, kalau menurut kami ya, jadi mungkin masih industri pengolahan masih menjadi primadona, pertambangan juga. Tapi ada sektor-sektor lain yang pertumbuhannya cukup pesat seperti properti, kemudian juga sektor keuangan. Itu sektor-sektor yang syarat dengan kegiatan spekulasi yang harusnya selama ini jadi perhatian juga atau mulai dijadikan fokus mungkin ya pemeriksaan oleh Ditjen Pajak. Oke, baik. Mas Aji, ini bukan pesimistis sih, tapi memang ada sejumlah kalangan kalaupun membahas hal-hal yang berbeda terkait beberapa hal yang berbeda bukan penerimaan pajak mengatakan bahwa kalau tahun 2014 itu adalah tahun politik di mana semua pihak-pihak yang menjadi otoritas mungkin tidak begitu peduli kemudian dengan kewajiban mereka dan lebih berpikir untuk politik begitu. Namun cukup besar target yang kemudian diperkirakan oleh dari Dani Darussalam Tech Center sendiri sekitar 94%. Apa yang membuat itu begitu optimistis begitu sehingga bisa tercapai kemudian di tahun 2014? Anda melihat tahun politik ini tidak terlalu berpengaruh pada penerimaan pajak kita? Kalau menurut saya tidak ya. Jadi tahun pemilu ini 2014 ini sebenarnya tahun yang penuh tantangan maupun peluang sebenarnya. Tapi kami menduga juga bahwa sepertinya tidak ada elemen politik yang akan membicarakan tentang platform kebijakan pajak mereka. Jadi apa yang akan ditawarkan kepada publik seperti di Amerika Serikat. Ya kita tidak usah jauh-jauh lah. Jarang sekali juga elemen politik itu bicara tentang platform kebijakan ekonominya. Karena mereka juga mungkin terlalu takut ya untuk membuat suatu posisi. Atau penguasaan mereka juga tentang kondisi ekonomi negaranya? Iya, mungkin mix juga antara ketidaktahuan dan juga ketidakmauan ya. Oke, selama ini Anda melihat pemerintah kita cukup menguasai dengan kondisi ekonomi negara kita khususnya penerimaan pajak dan hal-hal yang berkaitan dengan itu? Itu tadi, jadi kalau kita bicara tentang kue, lebih suka bicara tentang alokasi. Alokasi dan pembagian, tapi secara teknis tidak dipikirkan bagaimana untuk mendapatkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Aji sudah bergabung bersama kami di Money Report.